Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri. Biarlah kami datang pagi hari ini Tuhan dengan kerendahan hati kami di hadapan Engkau. Kami rindu untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera itu ada di dalam hidup kami, ada di dalam keluarga kami ya Bapa. Dan kami boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Mari pimpin dan tuntun kami ya Roh Kudus. Biarlah kami Tuhan boleh memiliki hati yang melekat kepada Engkau. Hati yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Urapi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami, Engkau ada di setiap ruangan kami beribadah pada pagi hari ini. Engkau juga tolong setiap provider yang kami gunakan supaya semuanya boleh lancar ya Tuhan. Dan kami dapat bersama-sama bersekutu Tuhan untuk memuji dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kita boleh merasakan ya betapa kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kita perlu kasih Tuhan, kita perlu aliran kuasa Roh Kudus itu boleh mengalir di dalam hidup kita. Kita boleh rasakan Tuhan, aliran air-Mu menjamah hatiku ya Bapa. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti
seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jambahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jambalah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jambahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jambalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jambahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jambalah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jambahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jambalah dengan kuasa Roh Kudus. Jambalah dengan kuasa Roh Kudus. Jambalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jamah kami Tuhan, kami perlu urapan-Mu, urapi kami.
perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami, untuk boleh menjamah hati kami. Haleluya, haleluya. Kami perlu akan penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Mari urapi kami ya Roh Kudus, sertai kami, jangan tinggalkan kami sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sungguh segalanya bagi kami. Bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami boleh ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Semua karena Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh karena anugerah-Mu kami boleh ada pagi ini Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jangan jauhkan Roh-Mu dari kami, mari urapi kami, sertai kami Tuhan. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita boleh menyadari betapa kasih Tuhan tidak habis-habisnya buat kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita sudah mengecewakan hati Tuhan, tapi Dia tidak habis-habisnya mengingatkan kita. Dia selalu mengangkat kita kembali untuk boleh disadarkan. Mungkin banyak kekurangan yang tidak kita sadari. Mari kita boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami yang penuh keterbatasan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang selalu mengingatkan kita, selalu menyadarkan kita apa yang menjadi kekurangan kita. Biarlah nasihat-nasihat orang-orang di sekitar kita pun kita boleh mau dengar dengan kerendahan hati. Kita menyadari kita perlu akan suara-suara Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara lewat firman-Nya, Tuhan berbicara lewat orang-orang di sekitar kita. Mari kita merendahkan hati kita juga pagi hari ini, untuk kita boleh bersama-sama berdoa, menyatukan hati kita, bergumul untuk segala persoalan-persoalan yang ada hari-hari ini. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, terutama hari-hari ini mau menjelang pemilu. Ya, biarlah suasana boleh tetap baik, boleh tetap kondusif, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa kita, karena Dia mengasihi bangsa kita. Untuk doa bangsa dan negara, kami mohon untuk Ibu Hartuti. Ibu Hartuti ada ya? Ya. Untuk nanti doa kedua, saya mohon nanti Ibu Lia, ada ya Saudari Lia ya, untuk berdoa, mendoakan buat gereja kita. Ya, biarlah setiap jam-jam kebaktian juga Tuhan juga menolong buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kita semua boleh satu hati, bergandengan tangan untuk boleh menuju ke surga yang kekal. Kita boleh bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bu Hartuti, saya persilakan untuk doa yang pertama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau sudah berkati kami, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang indah. Kami boleh bersekutu lagi dalam doa pagi. Tuhan, walaupun lewat online bersama saudara-saudara kami seiman, dan yang Engkau
Tuhan yang mengetahui segala kerinduan akan isi hati kami untuk boleh selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga kuduskan, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan, baik lewat sikap, baik lewat perkataan, pikiran. Tuhan, basuhlah ya Tuhan dengan darah-Mu segala perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni Bapa akan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Engkau tolong Tuhan dalam kepemimpinan bangsa kami, pemimpin kami dari yang tertinggi sampai pada yang terendah. Tuhan tolong Bapa, berilah roh hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Oh Tuhan, di dalam kepemimpinannya. Tuhan tolong Bapak, baik dari Bapak Presiden dan wakilnya, beserta Tuhan anggota DPR, sampai pada Tuhan para keamanan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong Bapak, baik yang di pusat maupun di daerah. Tuhan, kiranya Engkau tetap juga memberikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, boleh membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong Tuhan, terlebih di dalam akan ada pergantian presiden, kiranya Engkau mau campur tangan, memberi yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindukan kedamaian, kami rindukan Tuhan ketenangan bagi bangsa kami. Jauhkan dari segala hal-hal Tuhan yang tidak kami inginkan, peperangan dan kerusuhan yang ada di bangsa kami. Tuhan tolong jauhkan semuanya ini, sehingga kami boleh terlebih anak-anak-Mu Tuhan, kami orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang minoritas, Tuhan kiranya Engkau juga melindungi kami dan tetap mendapatkan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong Bapa, Engkau juga Tuhan berikan kepada Surabaya dengan para pemimpinnya. Tuhan tetap memberikan juga hati yang takut akan Tuhan, boleh membawa kedamaian dan kesejahteraan buat kota Surabaya dan keamanan. Tuhan tolong juga buat kampung kami, kiranya Engkau juga melindungi, Engkau juga memberkati dari RW, RT, Tuhan sampai pada jajaran yang terendah, kiranya Engkau juga tolong supaya kami Tuhan di dalam kampung kami tetap dalam keadaan rukun dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati persekutuan kami pagi ini, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau kembali pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menaikkan doa di hadapan-Mu, khususnya buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka Tuhan, melindungi mereka
dimanapun mereka boleh berada juga Bapa. Dan juga khususnya buat orang tua yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan, Engkau juga memberikan mereka terutama kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu, dan damai sejahtera selalu ada di dalam setiap hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami teringat juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan-Mu pada jam-jam ibadah Tuhan, yaitu hari Selasa doa pagi, hari ini hari Kamis ibadah kaum wanita yang diadakan sebulan sekali, hari Jumat ibadah doa malam, hari Sabtu ibadah kaum muda maupun minggunya ibadah umum dan sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau tolong urapi juga buat hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan-Mu pada jam-jam ibadat ini. Tuhan, Engkau mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya segala apapun yang mereka persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau, bukan dengan kekuatan kami sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, kami teringat juga buat Ibu Gembala kami, Ibu Andreas dan Ibu Tama, Tuhan juga pakai lebih lagi Tuhan, lebih heran lagi di dalam pelayanan. Tuhan memberkati juga Tuhan, dan hamba-Mu ini juga boleh menjadi berkat-Mu dimanapun mereka boleh berada, serta seluruh keluarga. Ya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan juga Engkau memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat kami. Tuhan juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang hadir, Tuhan juga mengurapi Tuhan, memberikan damai sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, berikan kekuatan dan perlindungan dimanapun mereka boleh berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, kami juga teringat buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di pelosok-pelosok desa-desa Tuhan, di daerah-daerah terpencil. Tuhan juga mau memberikan karunia hikmat buat mereka, supaya mereka Tuhan boleh mengabarkan Injil Tuhan, boleh banyak orang-orang yang diselamatkan, boleh banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah buat kami lagi, tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan satu hal Bapa, mohon mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan juga memberkati buat hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Tuhan pakai seluruh kehidupannya Tuhan, lebih heran lagi dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya. Nama Tuhan pagi ini kalau kita boleh bersama-sama untuk bisa merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ya. Pagi hari ini saya mengambil tema yaitu bagaimana kita bisa tetap bisa berbuah sepanjang hidup kita ya. Bagaimana kehidupan kita ini bisa berbuah sesuai yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ya. Kita baca bersama di dalam surat Titus pasal 3 ayat 14. Ya, surat Titus pasal 3 ayat yang 14. Bunyinya adalah, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah ya. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan orang-orang kita harus belajar melakukan hal-hal yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Jangan sampai mereka hidup tidak berguna. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, ini adalah surat Paulus ya kepada jemaat di Titus, yaitu
mengingatkan kembali bahwasanya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Karena kita percaya kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, maka akan menghasilkan buah. Nah, di sini diingatkan supaya bagaimana hidup kita ini harus bisa berbuah, jangan sampai tidak berbuah. Mengapa demikian? Karena kita dulu adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia yang tidak berguna, tetapi oleh kasih karunia Allah, Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, ya, tanpa kita melakukan apapun, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya kehidupan kita diselamatkan, ya. Kalau kita baca ayat di atasnya, ya, pasal yang ketiga, ya, yang 6 dikatakan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, ya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. Artinya, tanpa kita melakukan apapun, Tuhan sudah memberikan perbuatan baik lebih dahulu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia-Nya, hendaknya kita juga hidup kita bisa berbuah. Nah, kita akan lihat bagaimana iman kita yang kita miliki selama ini bersama dengan Tuhan, ya, sudahkah iman kita berbuah, ya? Sudahkah iman kita ini berbuah dalam kehidupan kita, ya? Kalau kita boleh flashback ke belakang, ya, di tahun 2023, apakah kehidupan kita ini sudah menghasilkan buah, ya? Buah yang dimaksud adalah hasil daripada pertobatan kita, hasil dari apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, entah itu berkat yang Tuhan sudah titipkan, anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, apakah kita ini sudah menghasilkan buah, atau justru kita tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini yang menarik di dalam kehidupan kita untuk kita bersama-sama mengintrospeksi di dalam kehidupan kita, karena bahwasanya kalau kita diselamatkan oleh anugerah-Nya tanpa perbuatan baik, dan kita mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan, biarlah keselamatan itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, ya. Jumat kemarin saya mengatakan di dalam malam, bagaimana kita harus mengingat panggilan di dalam kehidupan kita. Untuk apa Tuhan memanggil dan menyelamatkan dalam kehidupan kita? Itu adalah sangat penting kalau kita mengetahui tujuan, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya adalah tetap. Ini penting di dalam kehidupan kita, diingatkan bahwasanya ketika Tuhan menyelamatkan kehidupan kita, Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita bisa menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah supaya keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita menjadi jembatan, menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk kita menjadi berbuah bagi banyak orang. Nah, kita akan melihat apakah sepanjang tahun 2023 ini kita tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang menjadi catatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan kita, mungkin kita hanya mengukur daripada apa yang Tuhan berikan dan apa yang kita miliki. Tetapi kadang kita lupa menghitung buah apakah yang sudah kami hasilkan selama ini, ya. Bahkan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa karena justru kita berkutat kepada masalah-masalah yang sering kita lakukan, ya. Mungkin kita terlena dengan apa yang kita lakukan bersama di masa yang lalu, ya. Di dalam ayat yang kedua, ya, pasal 3 Titus yang kedua dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap
semua orang. Terkadang kita berkutat kepada masalah-masalah di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, di dalam kita, ya, mengarungi kehidupan ini, sehingga kita lupa bahwa tujuan kehidupan kita ini harusnya menghasilkan buah. Seperti di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang ke-7, ya, kita ini diharapkan bahwasanya menghasilkan buah. Kalau kita jatuh di dalam tanah yang baik, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kehidupan yang baik, pastinya kita ini akan menghasilkan buah. Nah, kita menginginkan sepanjang tahun 2024, biarlah kita boleh bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mengapa? Titus 3:8 dikatakan, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi ketika kita sudah mendapatkan keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dan menguatkan iman kita, maka kita harusnya berusaha sungguh-sungguh berusaha. Berarti di sini adalah tidak ada kata untuk kita berhenti. Kita dimanapun keadaan kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Yaitu pekerjaan baik tentunya adalah yang berguna bagi manusia, artinya bagi sesama kita. Kita akan berusaha. Kalau mungkin selama sepanjang tahun 2003 kita ini masih belum banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, biarlah di tahun yang baru ini kita berusaha menekankan hal ini supaya kita yang percaya pada Allah ini sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena Allah lebih dahulu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ya, lewat kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita ambil contoh seperti tumbuhan, ya, seperti tumbuhan itu, ya, maka kasih karunia Allah itu seperti akar di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kasih karunia supaya kita bisa menjadi hidup. Kita bisa kuat bertumbuh itu karena kasih karunia-Nya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Baik itu kasih-Nya, anugerah-Nya, itu seperti akar yang menopang di dalam kehidupan kita. Nah, kalau akar kita kuat, Tuhan sudah nyatakan kasih karunia-Nya, hendaklah kita ini bisa bertumbuh, tidak hanya bertumbuh, tetapi bisa menghasilkan buah. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbuah. Dan ini adalah seperti yang diinginkan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Titus, supaya orang-orang itu ketika sudah mendapatkan kasih karunia-Nya, hendaklah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi biarlah keselamatan itu bisa menghasilkan buah. Dan dari buah itulah kita menjadi dikenal Tuhan. Nah, untuk bisa menghasilkan buah sepanjang musim, artinya sepanjang kehidupan kita, ini adalah menjadi penting di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita harus mendapatkan nutrisi atau makanan supaya menopang di dalam kehidupan kita. Dari mana kita mendapatkan? Ya, firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang boleh menguatkan di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, untuk menghasilkan buah sepanjang musim, maka kita juga harus mendapatkan makanan, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mendapatkan suplai makanan itu dari waktu ke waktu, sama seperti kehidupan kita hari-hari, maka minimal orang makan adalah 2-3 hari untuk menjaga kelangsungan kehidupan kita, untuk kita terus bertumbuh dan menyehatkan dalam kehidupan kita. Selain itu, kita harus mendapatkan suplai air yang cukup, ya, supaya tidak mengalami dehidrasi,
maka kita harus memerlukan air. Firman Tuhan juga mengatakan Yesus adalah sumber air kehidupan, ya. Ketika kita mendapatkan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan haus lagi. Sehingga keyakinan kita kepada Tuhan harus mendapatkan suplai air yang cukup, supaya di dalam kehidupan kita ini terus bisa bertumbuh dan berbuah, ya. Selain makanan, nutrisi, air, ya, kehidupan kita harus juga mendapatkan sinar atau cahaya. Tanpa sinar dan cahaya, tumbuhan itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Artinya kita harus mendapatkan terang. Terang dari mana? Yesus adalah terang itu sendiri. Yesus turun ke dunia sebagai terang dunia yang boleh menyinari dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa membandingkan, ya, kita punya dua tanaman, satu taruh di tempat yang gelap, satunya taruh di dalam rumah atau di luar rumah yang agak ke dalam. Yang penting dia mendapatkan sinar dan cahaya yang cukup, maka pertumbuhannya itu lebih baik daripada tumbuhan yang tidak mendapatkan sinar, ya. Otomatis kehidupan kita pun sama. Ketika terangnya Kristus itu menaungi dalam kehidupan kita dan bercahaya, maka memungkinkan kehidupan kita ini bisa menjadi terang bagi sesama, ya. Dan yang tak lupa adalah kita ini harus mau dibentuk, dipotong dan dirawat, ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, di situ dikatakan, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya di dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita ini mesti harus mau dibentuk, mau dipotong dan dirawat, ya. Sekalipun mungkin kita beranggapan saya sudah melakukan pekerjaan baik, saya sudah melakukan banyak hal sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus mau untuk dirawat, ya, dirawat dan dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya buah kita ini lebih hari lebih banyak. Artinya banyak yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita juga menjadi berguna bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita sudah mendapatkan banyak hal, sudah diberkati, kita tidak mau diproses. Justru disitulah proses dirawat dan dibersihkan itu untuk menghasilkan buah yang terus menerus dan menghasilkan buah yang banyak. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan terakhir adalah bagaimana kita juga fokus kepada tujuan hidup kita. Kalau Tuhan sudah memilih, ya, Injil Yohanes tadi 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan nyatakan supaya kita dipanggil, pergi dan menghasilkan buah. Ini adalah tujuan di dalam kehidupan kita. Oleh kasih karunia-Nya, akar itu menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Tujuan kita, tumbuhan ini adalah bisa menjadi hidup. Dan kehidupan ini biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah kita ini dipanggil bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang penting di dalam kehidupan kita, ya, Bapak Ibu. Dikasih Tuhan, bagaimana kita ini tetap berfokus kepada tujuan di dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita melihat arah dari tahun, ya, kita melihat flashback ke tahun 2003, kita menuju ke 2024, biarlah kita terus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak menjadi berguna sama sekali. Jangan sampai kita ini hanya berkutat kepada masalah-masalah duniawi, berkutat masalah-masalah tentang bagaimana kita ini sangat jauh daripada pertumbuhan.
Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, sudah memberikan tanah yang baik. Kalau kita berada di tanah yang baik, saya percaya ya, Injil Matius pasal 13, 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti, dan ia bisa berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 lipat. Masing-masing kita, Tuhan nyatakan setiap talenta yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, biarlah itu kan bisa menjadi berbuah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini ditabur seperti di dalam semak duri, yaitu orang yang mendengarkan firman itu, tetapi kita ini hanya berkutat kepada kekhawatiran akan dunia ini, kemudian tipu daya, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu yang menghimpit dalam kehidupan kita, sehingga kita ini tidak bisa menghasilkan buah. Apalagi kita ini terhimpit dengan masalah-masalah duniawi, perkara-perkara duniawi, ya, artinya iri dengki, fitnah, dan kita mencari perkara-perkara yang semuanya itu tidak bisa menghasilkan buah sama sekali. Dan ini menjadi catatan di dalam kehidupan kita, bagaimana di tahun 2024 ya kita bisa menghasilkan entah itu 30, 60 atau 100 kali lipat. Itu yang penting di dalam kehidupan kita. Saya teringat daripada perumpamaan buah ara yang tumbuh ya, yang tumbuh daripada di pohon anggur ya. Dan di situ Tuhan nyatakan kalau kita tidak bisa berbuah, di situ hambanya hanya mengatakan, Tuhan berilah kesempatan sekali ini lagi, kami akan mencangkulnya, kami akan memberi buku supaya tahun depan bisa menghasilkan buah. Dan saya berdoa berharap semuanya biarlah di masa-masa yang datang kita boleh menghasilkan buah yang terus menghasilkan dan berguna bagi banyak orang. Simpulan kita yaitu di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya di dalam setiap kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, biarlah kita teruslah berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan engkau berhenti. Ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya pada suatu titik tertentu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita berhenti untuk melakukan berbuat baik. Ya, apapun kondisi yang kita lakukan, kalau kita bisa berbuat baik, banyak orang lakukanlah itu dengan perbuatan-perbuatan baik menurut ukuran kita, ya, yang bisa berguna bagi banyak orang. Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berpikir bagaimana orang yang kita bantu itu untuk menolong di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan sudah nyatakan, kebaikan-kebaikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, kita kembalikan di dalam kehidupan kita untuk bisa berbuat baik bagi banyak orang. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita, untuk kita bisa berbuah sepanjang hidup kita. Karena kita percaya, Injil Matius 7:20 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sehingga hidup kita ini sebenarnya akan dikenal daripada buahnya. Bukan hanya karena namanya, tetapi apa yang kita sudah hasilkan, maka orang akan mengenal dalam kehidupan kita. Saya kiri renungan pagi ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita senantiasa sepanjang hidup kita untuk bisa melakukan perbuatan baik, dan kehidupan kita bisa menghasilkan buah
sepanjang hidup kita. Saya percaya buah yang kita hasilkan ini tidak mengenal musim, ya, tidak akan mengenal musim. Saya teringat punya jemaat satu ya, jadi yang saya lihat itu pada waktu saya datang ke rumah, ini pohon mangga ini terus berbuah, tidak mengenal musim. Orang hanya melihat pada waktu musim kemarau panas, tapi pemiliknya mengatakan, saya senang dengan pohon ini, Pak. Terus berbuah. Dia tidak melihat musim umum seperti pohon-pohon yang lain. Di saat, walaupun tidak hanya musim kemarau, pada saatnya dia juga bisa berbunga dan bertumbuh. Setelah habis, dia bisa berbuah lagi. Nah, itu yang cukup unik. Dan pemiliknya menjadi senang. Apalagi di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa berbuah ya sepanjang musim dalam kehidupan kita, tidak hanya menjelang Natal dan Paskah dan ataupun tahun baru kita kelihatan, tetapi sepanjang kehidupan kita itu bisa menghasilkan buah. Kita tutup dengan satu pujian. Pak Budi nanti bisa nyanyikan ya. Musim akan selalu berganti ya. Itu Buana sama Pak Roni. Oh, Buana ya, ya. Sekalipun musim berganti ya, tetapi biarlah kasih Tuhan tetap abadi di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan pun juga memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita tanpa mengenal musim. Tidak pernah berubah ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
langsung Bapak Roni untuk menutup sekalian dan doa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur padamu di awal kesempatan di tahun ini Tuhan, kami boleh bisa diberi kesempatan berfellowship Tuhan di dalam ibadah doa pagi. Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Engkau mengizinkan banyak hal yang harus kami lalui, kami lewati, kami alami Tuhan. Itu semuanya punya tujuan untuk benar-benar Tuhan memproses hidup kami, untuk boleh melatih kami, untuk boleh mengikis apa yang tidak berkenan dalam hidup kami Tuhan. Mungkin untuk keakuan kami, kepahitan yang masih ada dalam hati kami Tuhan. Mungkin juga di dalam pemikiran-pemikiran kami yang tidak berkenan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Bapa begitu besar buat kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman-Mu yang kami dengar, kami mau meresponi Tuhan panggilan-Mu. Kami mau meresponi Tuhan dan menikmati pemprosesan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lewati, semuanya Tuhan, agar kami boleh semakin hari semakin dipulihkan, semakin disempurnakan Tuhan. Karakter kami mengalami perubahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di awal tahun ini Tuhan dan selanjutnya, biarlah buah-buah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami Tuhan, baik-baik buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, dan juga kami percaya buah keselamatan itu semakin nyata, buah roh itu semakin nampak jelas ya Tuhan, dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Kau jamah setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau tahu setiap pergumulan kami. Kau tahu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian. Engkau beserta kami, Allah Immanuel. Bahkan Engkau Tuhan memperlengkapi kami masing-masing pribadi Tuhan. Dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Yaitu kasih karunia untuk dimampukan untuk menghadapi semuanya, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam tahun ini kami boleh melihat keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan, di mana kami dipulihkan, baik kesehatan kami, keluarga kami Tuhan, bahkan ekonomi pekerjaan kami, bahkan terlebih pelayanan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami, dan juga memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dalam firman, dalam pujian, dan juga dalam doa-doa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami yang studi, ya Tuhan Yesus, kami juga memberkati orang tua kami, mertua kami yang saat ini mungkin berada bersama kami. Tuhan memberkati mereka semuanya dengan kasih-Mu yang berlimpah. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Nama Tuhan, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang setia mengikuti acara demi acara yang ada di gereja kita, terlebih juga doa pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita percaya kita akan tahun ini, kita akan banyak melihat karya Tuhan dalam keluarga kita ya, dan juga bagi bangsa kita, bagi kota kita. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, ada ibadah doa malam secara onsite. Jadi kami merindukan Bapak, Ibu, Saudara, boleh menyediakan waktunya untuk bisa bersama-sama dalam doa malam hari Jumat pukul 7 ya, hingga selesainya. Nanti hari Sabtu, les vokal tetap diadakan pukul 4 sore, dan nanti akan dilanjutkan dengan ibadah youth, kaum muda, remaja pukul setengah 6 ya, sampai selesainya. Dan dilanjutkan dengan persiapan ibadah buat besok pagi, hari Minggu. Dan Minggu kita akan ketemu lagi dalam ibadah raya pukul 7 hingga selesainya, dan dilanjutkan dengan sekolah minggu pukul setengah 10. Ya, itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lydia Iman.
Enggak ada. Nggak ada ya. Baik, terima kasih. Kita akan menutup ibadah pagi hari ini dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia Iman. Namun sebelumnya kami juga terima kasih buat operator ya, Bapak Budi, yang sudah menyediakan waktunya untuk acara ini bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin waktu dan silakan mungkin Pak Budi mengambil fotonya, silakan. Ya, mari kita akan berfoto bersama. Mungkin ada saudara yang belum menyalakan video, saya berikan kesempatan. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk dalam doa berkat. Bapa, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh menghampiri Engkau kembali. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, Bapa. Hanya karena anugerah-Mu, Bapa, Engkau tetap akan pelihara kami sampai Tuhan kami boleh kembali kepada Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup dari jemaat-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui setiap keberadaan kami. Kami hanya taruh di bawah kaki Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan, Bapa. Karena itu semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih, Bapa. Sebelum kami kembali kepada aktivitas kami, mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau akan memberikan kami, haleluya, setiap kebutuhan hidup kami, apa yang kami perlukan, Bapa. Terutama apa yang menjadi keperluan jiwa kami. Tuhan akan memenuhi. Tuhan sangat mengerti sehingga hidup kami damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, hidup yang penuh dengan cinta kasih, supaya benar-benar menyertai sepanjang hidup kami, sehingga di dalamnya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Lewat setiap kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami boleh menjadi berkat, karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom semuanya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu